Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Kultur Jaringan kelas B akan menjelaskan presentasi kami mengenai organogenesis tanaman nilam Pogostemon cabrith. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Radika Gusti Permataneza, Alif Marahiminanda, Semi Haris Purnama, dan Oktaviani Lestari. Abstrak. Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman yang sukar menghasilkan biji, sehingga perbanyakannya sering dilakukan dengan stek. Meskipun stek nilam dapat langsung ditanam di kebun, namun tingkat kematiannya tinggi dibandingkan dengan menggunakan persemaian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan teknik kultur jaringan. Penambahan zat pengatur tumbuh berupa hormon sitokinin seperti benzoaminopurin atau BAP dibutuhkan untuk mendapatkan pembentukan kalus yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen rancangan acak lengkap, faktor tunggal dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. 4 perlakuan tersebut meliputi konsentrasi BAP 0, 0,5, 1, dan 1,5 mg per liter. Setiap perlakuan dan ulangan berjumlah 5 botol, yang mana masing-masing botol berisikan 2 potongan tunas. Adapun peubah yang diamati adalah waktu terbentuknya tunas, jumlah daun per tunas, dan jumlah tunas. Pada penelitian ini, didapatkan hasil terbaik pada perlakuan 0,5 mg per liter BAP, di mana ulangan 2 dan sampel pertama yaitu dengan rata-rata 6,5, di mana terdapat jumlah daun per tunasnya yaitu 10 daun dan jumlah tunasnya 3 buah. Hasil terendah terdapat pada perlakuan 0 BAP, yang mana hanya pada perlakuan tersebut didapatkan 1 ulangan yang muncul kalus serta 3 kalus yang tidak muncul dan 1 kontaminasi atau mati. Dengan demikian, pada penelitian ini dapat dikatakan perlakuan konsentrasi terbaik untuk organogenesis tanaman nilam adalah 0,5 mg per liter BAP. Selanjutnya adalah pendahuluan tentang tanaman nilam. Tanaman nilam atau Pogostemon cabrith merupakan tanaman aromatik penghasil minyak atsiri. Minyak nilam dalam dunia perdagangan disebut patchouli oil yang dibutuhkan dalam industri kimia, parfum, kosmetik, dan kesehatan atau aromaterapi. Selain itu, minyak nilam memiliki daya pestisida sehingga dapat digunakan sebagai pengusir serangga. Fungsi utama minyak nilam yaitu sebagai fiksatif atau pengikat minyak atsiri lain yang sampai sekarang belum ada substitusinya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebiasaan masyarakat memakai kosmetik dan wewangian yang merupakan salah satu bentuk gaya hidup masyarakat, maka kebutuhan akan minyak wangi juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan permintaan akan minyak nilam juga terus meningkat. Oleh karena itu, tanaman nilam mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas penghasil devisa negara dan sebagai sumber pendapatan bagi para petani. Hingga saat ini, nilam mulai banyak dibudidayakan oleh para petani untuk diambil daunnya sebagai penghasil minyak atsiri. Indonesia adalah pengekspor minyak nilam terbesar di dunia. Sampai saat ini hampir 90% pemenuhan kebutuhan minyak nilam dunia disediakan oleh Indonesia dari tahun ke tahun. Daerah nilam pada tahun 2017 tersebar di 29 provinsi dengan luas areal tanaman 21.754 hektar. Produksi minyak nilam 2.275 ton per hektar. Dari produktivitas 105 kg per ton daun nilam dengan rata-rata volume 1.300 hingga 1.500 ton per tahun. Menurut Nuryani, tahun 2005 terdapat 3 varietas unggul yang mempunyai produksi terbaik, kadar dan mutu minyak yang tinggi, yaitu Sidilakang, Lok Sumawe, dan Tapak Tuan. Pada tahun 2013 telah dilepas varietas unggul baru, Patchoulina 1 dan Patchoulina 2, yang tahan terhadap layu bakteri yang menjadi penyakit utama pada tanaman nilam. Tanaman nilam sukar menghasilkan biji, sehingga perbanyakannya sering dilakukan dengan stek. Meskipun stek nilam dapat langsung ditanam di kebun, namun tingkat kematiannya tinggi dibandingkan dengan penggunaan persemaian.
Maka dari itu, dalam penyediaan bibit dalam skala besar, diperlukan suatu metode perbanyakan nilam yang lebih baik untuk menghasilkan bibit unggul dalam waktu yang relatif singkat dan tidak tergantung pada musim, serta bebas penyakit. Upaya untuk mengatasi permasalahan pengembangan tanaman nilam yaitu dengan melakukan teknik pendekatan bioteknologi untuk pelestarian plasma nutfah, peningkatan keragaman genetik, perakitan varietas maupun perbanyakan tanaman. Salah satu teknik perbanyakan tanaman tersebut adalah dengan cara kultur jaringan secara in vitro. Keuntungan perbanyakan kultur jaringan melalui organogenesis ini adalah yang pertama, waktu perbanyakan lebih cepat. Yang kedua, jumlah benih yang dihasilkan tidak terbatas jumlahnya. Yang ketiga, jumlah eksplan yang digunakan kecil. Yang keempat, tanaman mendapatkan tanaman yang bebas patogen, virus, hama, dan penyakit. Yang kelima, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang keenam, genotipnya sama dengan induk. Yang ketujuh, pengaturan faktor-faktor lingkungan lebih dapat dikontrol, serta dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh iklim. Penambahan zat pengatur tumbuh berupa hormon sitokinin seperti benzylaminopurin atau BAP dibutuhkan untuk mendapatkan pembentukan kalus yang baik. Menurut hasil penelitian yang menunjukkan pemberian kombinasi 2,4-D dan BAP dalam media MS merupakan kombinasi zat pengatur tumbuh yang dapat meningkatkan kandungan minyak atsiri kalus. Hal itu karena 2,4-D berperan dalam pemanjangan dan pembesaran sel atau peningkatan ukuran sel, serta BAP yang berperan dalam pembelahan sel atau peningkatan jumlah sel. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kemungkinan perbanyakan nilam melalui kultur jaringan dengan pendekatan menggunakan berbagai konsentrasi zat PT-BAP sebagai faktor perlakuan yang akan diamati pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan organogenesis tanaman nilam. Bahan dan metode, waktu dan tempat. Percobaan dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan jurusan Budidaya Pertanian Universitas Andalas, Padang pada 16 Februari sampai dengan 14 April 2020. Bahan dan alat. Yang pertama itu bahan, itu terdapat nilam varietas sidikalang media dasar MS yang mengandung keseluruhan unsurnya dan larutan BAP. Yang kedua yaitu alat. Alat yang digunakan pada percobaan adalah yang pertama laminar airflow cabinet atau LAFC. Yang kedua itu hot plate magnetic stirrer. Yang ketiga yaitu timbangan analitik dan labu ukur. Yang keempat yaitu oven, Erlenmeyer, dan gelas piala. Yang kelima yaitu batang pengaduk. Yang keenam botol kultur yang digunakan yaitu botol ASI ukuran 100 ml. Yang ketujuh, cawan petri. Yang kedelapan, spatula dan saringan. Yang kesembilan, pinset, autoclave, dan bunsen. Dan yang terakhir, yaitu kertas PH, tisu, plastik wrap, gunting, plastik bening, dan karet gelang. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan masyarakat yaitu RAL dengan perlakuan yang digunakan adalah BAP yang terdiri dari 4 taraf, yaitu yang pertama A sama dengan konsentrasi 0,0 mg, yang kedua B konsentrasi 0,5 mg L-1 BAP, yang ketiga yaitu konstanta C konsentrasi 1 mg L-1 BAP, dan yang terakhir subjek D konsentrasi 1,5 mg L-1 BAP. Setiap perlakuan diulangi sebanyak 5 kali dan didapatkan 21 percobaan. Dalam satu satuan percobaan memiliki satu botol kultur yang ditanam satu eksplan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji F pada taraf nyata 5%, dan apabila berbeda nyata, dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT pada taraf 5%. Pengolahan data menggunakan program statistik tool for agricultural research atau STAR. Pelaksanaan. Yang pertama yaitu sterilisasi lingkungan kerja dan alat.
Seluruh ruangan yang terlibat dalam penelitian disterilisasikan dengan menggunakan alkohol 70%. Untuk ruang tanam atau laminar airflow kabinet disterilisasikan dengan sinar UV dan alkohol 70%. Caranya dengan menyemprotkan alkohol dan mengalap permukaan dalam laminar airflow dengan tisu steril. Peralatan seperti botol kultur, cawan petri, gunting, dan pinset dicuci menggunakan sabun antiseptik, dibilas dengan air mengalir, kemudian dikeringkan. Alat-alat yang sudah kering dibungkus dengan kertas HVS, kecuali botol kultur, dan dimasukkan ke dalam plastik dan diikat. Semua alat tersebut disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 psi. Setelah di autoclave, pinset, gunting, cawan petri di oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua itu pembuatan media tanam. Media yang digunakan adalah media MS0 sebanyak 1 liter. Pembuatan media MS untuk 1 liter yaitu dengan mengambil larutan stok dan vitamin sesuai dengan volume larutan baku masing-masing media. Kemudian air ukuran 1 liter, sukrosa 30 gram per liter, dan ZPT sesuai perlakuan. Selanjutnya media dicukupkan volumenya hingga 1 liter dengan menambahkan aqueous dan derajat keasaman diukur dengan pH meter. Diharapkan yaitu pada pH 5,8. Pengaturan pH dilakukan dengan penambahan tetes NaOH 0,1 N jika terlalu masam atau penambahan HCl 0,1 N jika terlalu basah. Agar 8 gram per liter ditambahkan sebagai bahan penyedot, kemudian media dipanaskan dan diaduk dengan oxide magnetic stirrer hingga mendidih. Kemudian media pelakuan dituangkan ke dalam botol kultur dengan volume 20 ml per botol. Botol kultur ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet gelang. Lalu media di autoclave dengan mempertahankan tekanan 15 psi dan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Air pada autoclave diganti setiap kali pemakaian dan diinkubasi di dalam media kultur. Yang ketiga yaitu penanaman explant. Explant daun atau nodus dipotong menggunakan gunting dan bantuan pinset dengan ukuran 0,5 cm dikali 0,5 cm. Pemotongan dilakukan di atas cawan petri, kemudian explant ditanam ke dalam botol kultur. Penanaman dilakukan dengan meletakkan potongan daun atau nodus explant secara melintang ke atas dan menyentuh media pada permukaan bawahnya. Setelah penanaman explant selesai, botol kultur ditutup dengan plastik dan plastik wrap. Setiap botol kultur diberi label sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Botol diletakkan di dalam ruang kultur pada suhu 23 derajat Celcius dan diamati setiap hari selama 9 minggu. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan terhadap ruang kultur dengan menjaga kebersihan dan suhu ruangan sesuai perlakuan masing-masing. Botol kultur yang sudah diberi media dan explant disemprot dengan alkohol 70%, sedangkan explant dan media yang terkontaminasi segera dipisahkan dan dikeluarkan dari ruangan untuk meminimalisir penularan kontaminan ke dalam botol kultur lainnya. Botol yang berisi explant diamati setiap hari dan dicatat ada atau tidaknya media atau explant yang terkontaminasi dan didokumentasikan dengan kamera. Yang terakhir yaitu pengamatan. Adapun variabel pengamatan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu saat terbentuknya tunas. Pengamatan dilakukan setiap hari hingga muncul tunas dari explant. Variabel yang kedua yaitu persentase explant bertunas dalam satuan persen. Pengamatan dilakukan pada saat akhir pengamatan yaitu pada minggu ke-8 setelah penanaman. Persentase explant bertunas dihitung menggunakan rumus jumlah explant bertunas per jumlah explant yang ditanam dikali 100%. Variabel ketiga yaitu jumlah tunas dengan satuan buah. Pengamatan dilakukan pada saat panen yaitu minggu ke-8 setelah penanaman. Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah tunas yang terbentuk dari masing-masing explant. Variabel yang keempat yaitu jumlah daun atau tunas. Pengamatan dilakukan pada saat panen yaitu minggu ke-8 setelah penanaman.
Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun yang terbentuk dari masing-masing tunas. Hasil dan pembahasan. Hasil dari pengamatan yang dilakukan mulai dari 1 minggu setelah tanam hingga 4 minggu setelah tanam menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari masing-masing perlakuan terhadap parameter pengamatan. Untuk tabel pertama, pengaruh BAP terhadap rata-rata waktu muncul tunas. Berdasarkan tabel mengenai waktu muncul tunas, didapatkan hasil terbaik yaitu pada perlakuan 0,5 BAP, di mana rata-rata waktu muncul tunasnya yaitu 20%. Hal ini terbukti dengan banyaknya tunas yang terbentuk dibandingkan dengan perlakuan lainnya, yang mendapatkan perbedaan yang cukup jauh, terutama pada perlakuan terendah muncul tunasnya yaitu pada perlakuan 1,5 BAP dengan rata-rata muncul tunasnya yaitu hanya 6%. Jadi menurut Matatula pada tahun 2003, pertumbuhan tunas pada media dasar MS dengan penambahan BAP 0,5 mg liter per 1 dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada media dasar alternatif. Hal ini terbukti dengan banyaknya tunas yang terbentuk serta daun yang berwarna hijau. Media MS merupakan media yang mengandung unsur hara makro dan mikro esensial yang tinggi yang mampu menjamin pertumbuhan jaringan tanaman. Untuk tabel yang kedua yaitu pengaruh BHP terhadap rata-rata jumlah tunas dan daun pada eksplan nilam, yaitu berdasarkan data yang diperoleh mengenai rata-rata jumlah tunas dan daun pada eksplan nilam tidak mendapat hasil yang cukup bagus. Semua perlakuan rata-rata mendapat persentase yang sedikit terkecuali pada perlakuan 0 BAP atau kontrol, yaitu didapatkan hasil tertinggi pada setiap pengamatan. Rata-rata jumlah tunasnya yaitu 2 dan rata-rata jumlah daunnya 5. Menurut Tulek dalam Matatula 2003, peningkatan tinggi tanaman bisa jadi mempengaruhi jumlah daun yang terbentuk. Meningkatnya tinggi tanaman dan jumlah daun akan mempengaruhi berat basah tunas. Untuk tabel ketiga yaitu kemunculan kalus pada masing-masing perlakuan. Jadi berdasarkan data tabel mengenai kemunculan kalus pada masing-masing perlakuan yaitu didapatkan hasil bahwa ada 13 ulangan yang muncul kalus serta ada 3 ulangan yang tidak muncul kalus dan 4 ulangan yang terkontaminasi atau mati. Pada perlakuan 0 BAP atau kontrol didapatkan hasil terendah di mana hanya pada perlakuan tersebut didapatkan 1 ulangan yang muncul kalus serta 3 kalus yang tidak muncul dan 1 kontaminasi atau mati. Menurut Amalia dan Endang pada 2018, nisbah sitokinin auksin yang tidak terlalu besar menyebabkan tunas terbentuk secara langsung tanpa pembentukan kalus terlebih dahulu. Pada media dengan penambahan BAP 0,5 mg, tunas yang terbentuk kebanyakan berasal dari organogenesis tidak langsung, yaitu pembentukan kalus terlebih dahulu. Nilam merupakan tanaman perdu sehingga pemberian konsentrasi BAP 0,5 mg per liter sudah cukup kuat untuk pembentukan kalus yang diikuti dengan tumbuhnya tunas advektif. Dari hasil pengamatan keseluruhan, data yang diperoleh pada semua tabel di atas mengenai perbanyakan kultur jaringan secara in vitro pada crop nilam didapatkan hasil terbaik pada perlakuan 0,5 mg per liter BAP, yaitu pada ulangan 2 dan sampel 1, yaitu dengan rata-rata 6,5, di mana terdapat jumlah daun per tunasnya 10 dan jumlah tunas atau buahnya yaitu 3, dan pada hasil terendah yaitu 0 sebanyak 14 sampel dan bahkan banyak kontaminasi pada berbagai sampel yaitu sebanyak 8 sampel kontaminasi. Kesimpulan, hasil pengamatan dan perlakuan pemberian beberapa taraf konsentrasi zat pengatur tumbuh BAP pada media MS terhadap perkembangan eksplan tanaman Pogostemon Caplin Benth dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu hasil terbaik pada perlakuan 0,5 mg per liter BAP ulangan 2 dan sampel 1, yaitu dengan rata-rata 6,5, dan kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri pada eksplan akan terlihat lendir berwarna kekuningan dan sebagian lagi melekat pada media membentuk gumpalan basah. Hal ini disebabkan bahwa selama inkubasi berlangsung, jamur dan bakteri terbawa bersamaan dengan peneliti, serta cara kerja yang kurang aseptik.